Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Karam. Kali aja seram. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tahu kalian pasti merindukan suara saya, Mbak Tukiem, janda paling bohai seantero desa saya. Buat para pengangguran abadi dan para jomblo kutukan, yang selalu menjadi beban keluarga, dan gunjingan para tetangga. Semoga kalian baik-baik aja, jangan berputus asa. Semua ada hikmahnya. Saya hadir kembali menghibur kalian dengan cerita seram, pengalaman seram, kisah nyata, yang dialami oleh teman kita dari Sabang sampai Papua. Cerita kali ini, kembali kami membawakan dua cerita sekaligus. Seperti apakah keseruan dan ketegangan ceritanya? Jangan kemana-mana. Tetap stay di channel Karam. Kali aja seram. JGN lupa subrek ya. Selamat mendengarkan. Orang Bunian. Pada suatu pagi yang sunyi di tahun 1995 terlihat seorang pemuda-pemuda tengah bersiap-siap. Sebut saja Zaid. Dia adalah seorang budayawan dan tokoh masyarakat di Kerinci. Hari ini dia memiliki jadwal yang sangat penting. Karena hari ini ada seorang peneliti asal Inggris yang akan datang dan menginap selama seminggu di rumahnya. Setelah selesai bersiap-siap segera Zaid pergi ke bandara untuk menjemput si peneliti tersebut. Setelah menunggu beberapa saat akhirnya Zaid bertemu dengan peneliti yang dia tunggu-tunggu. Sebut saja namanya Debbie Wilson. Setelah saling menyapa dan memperkenalkan diri masing-masing, Zaid langsung mengajak Debbie untuk masuk ke dalam mobilnya dan segera kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah Zaid segera mengantar Debbie ke kamarnya dan menyarankannya untuk beristirahat setelah menempuh perjalanan jauh. Malam harinya mereka berdua berbicara tentang segala macam rencana untuk esok hari. Karena saking semangatnya mereka berdua bicara, tak terasa malam sudah sangat larut dan mereka memutuskan untuk segera tidur karena besok mereka akan melakukan sebuah ekspedisi dalam rangka mencari keberadaan orang Bunian. Keesokan harinya mereka pun segera berangkat menuju Taman Nasional Kerinci Seblat TNKS, yang dimana tempat tersebut diyakini sebagai habitat dari orang Bunian. Ekspedisi pencarian yang mereka lakukan akan berjalan selama 3 hari. Setelah briefing dengan anggota ekspedisi yang lainnya, mereka pun segera memulai pencarian pada hari pertama. Namun setelah seharian penuh melakukan pencarian mereka tidak menemukan keberadaan dari orang Bunian. Dan memutuskan mendirikan tenda untuk bermalam. Aktivitas pencarian memasuki hari kedua. Zaid terbangun dari tidurnya. Kemudian dia melihat jam tangannya dan menunjukkan sekarang sudah jam 4 pagi. Segera dia bangkit dan menuju sungai terdekat untuk melakukan kegiatan yang biasa dilakukan orang setelah bangun tidurnya sekaligus mengambil air sembahyang untuk salat subuh. Di tengah gemericik sungai, samar-samar ia melihat sesosok makhluk penuh bulu. Makhluk ini terlihat gemuk mirip King Kong dengan bulu tebal abu-abu. Dan yang membuat Zaid merasa heran adalah dia melihat dengan jelas kalau mata makhluk itu berwarna merah menyala. Setelah mengamati makhluk itu beberapa menit, Zaid segera kembali ke tenda dan mengambil kamera guna untuk mengabadikan makhluk tersebut. Namun sayang sekali, saat dia kembali ke sungai makhluk itu sudah tidak ada. Dengan perasaan yang sedikit kecewa, Zaid pun kembali melanjutkan kegiatan yang ingin dia lakukan tadi. Hari semakin terang. Zaid serta para tim ekspedisi yang lainnya mulai memasak sarapan. Saat sedang menyantap sarapan paginya,
Zaid tiba-tiba dihampiri oleh Debbie. Dia menanyakan apakah Zaid sudah pernah melihat orang Bunyan dan kira-kira bagaimana penampilan dan perilaku mereka. Zaid berkata kalau dia sudah pernah melihat makhluk tersebut secara langsung. Dia berkata kalau orang-orang di sini percaya orang Bunyan memiliki kaki terbalik. Namun kenyataannya tidak. Karena setelah dilihat orang Bunyan memiliki kaki seperti manusia dan bisa berjalan secara normal, hanya saja mereka sengaja berjalan mundur dengan tujuan mengelabui orang lain. Kemudian orang Bunyan tidak berkeliaran secara berkelompok, mereka biasanya ditemukan berjalan sendiri atau berdua. Dan salah satu yang membuat Zaid heran adalah cara makan mereka yang aneh. Zaid berkata dia pernah melihat makhluk tersebut sedang makan ayam, tapi dia memakannya sambil berbaring. Tangannya memegang ayam sedangkan kakinya yang mencabik-cabik tubuh ayam tersebut. Setelah selesai sarapan, mereka mulai mencari lagi tentang keberadaan orang Bunyan. Tapi tetap saja mereka masih belum mendapatkan hasil. Begitu juga dengan hari ketiga, yang mereka bisa abadikan hanyalah jejak kaki dan kotorannya saja yang hanya sebesar biji jagung. Setelah selesai melakukan pencarian, di dalam laporannya Debbie mengaku, jenis ini merupakan primata besar. Agak mirip dengan orangutan tapi bukan orangutan karena berwarna kuning kemerahan atau coklat. Menariknya, lanjut warga negara Inggris ini, Uhang Pandak orang Bunyan, memerlukan habitat khusus. Berdasarkan penelitiannya, tidak semua kawasan TNKS merupakan habitat bagi Uhang Pandak. Kemungkinan besar habitat secara alam adalah perbukitan rendah, bukan pegunungan. Kalaupun ada laporan mereka ada di pegunungan, kemungkinan hanya lewat saja, kata Debbie. Menurut dia, pada tahun 1990-an, teknologi pemeriksaan DNA masih terbatas dan mahal. Jika saja teknologi tersebut seperti sekarang, mungkin bukti ilmiah keberadaan jenis ini bisa didapatkan. For your information, tahukah kalian kalau perburuan tentang keberadaan orang Bunyan itu sudah ada sejak zaman kolonial? Bahkan pada tahun 1930 pernah terjadi perburuan terhadap makhluk ini dan dikabarkan bahwa ada manusia kerdil yang tertembak di pasir Pengarayan. Hal ini dipicu oleh bangsa Eropa yang benar-benar berambisi ingin mendapatkan contoh makhluk tersebut. Ghostpedia, bagi masyarakat Melayu dan Minangkabau di sejumlah daerah tersebut, orang Bunyan ini merupakan makhluk mitologi yang didefinisikan sebagai suku gaib. Mereka percaya bahwa orang Bunyan mendiami bagian-bagian yang nggak dihuni manusia, seperti misalnya di daerah hutan, tepian sungai di pedalaman, hingga gunung. Menurut beberapa orang pintar yang memiliki penglihatan spiritual, orang Bunyan ini bukanlah layaknya orang primitif. Disebutkan, orang Bunyan memiliki struktur yang kompleks layaknya manusia pada umumnya. Mereka memiliki postur tubuh tegak, memiliki tangan dan kaki. Namun, beberapa cerita menyebut makhluk misterius ini nggak punya philtrum atau cekungan vertikal antara bibir atas dan pangkal hidung. Kedua alisnya juga nyambung. Konon orang Bunyan memiliki kerajaan, melakukan aktivitas seperti manusia, bahkan menikah dan memiliki keluarga. Namun, hanya orang tertentu dengan kemampuan spiritual yang bisa melihatnya. Kau saja serah.